Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan selamat kebajikan. Marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala nikmat, kesehatan serta karunia-Nya sehingga kalian bisa menonton video YouTube saya dengan keadaan yang sehat, tanpa gangguan jiwa dan lain sebagainya. Di sini saya akan membahas mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya adalah pencemaran nama baik. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Yang pertama pengertian, kemudian sejarah, yang ketiga adalah hukum hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama pengertian. Hak asasi manusia itu adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki setiap manusia di dunia ini tanpa terkecuali, yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar untuk mempunyai hak, untuk hidup, untuk mempertahankan diri dan lain sebagainya. Itu hak asasi manusia. Jadi setiap orang itu memiliki hak dasar, hak pokok, yaitu hak asasi manusia tanpa diganggu gugat dan dibatasi dan dihalangi oleh siapapun. Yang kedua yaitu sejarah hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia kita tidak lupa dengan sebuah bangsa, yaitu bangsa Inggris atau negara Inggris. Di Inggris itu terjadi sebuah perjanjian atau penindasan oleh kaum kasta bawah oleh kasta kerajaan. Kemudian dari suatu kasta bawah itu ada seseorang yang bergerak menjadi aktivis hak asasi manusia di bangsa Inggris tersebut. Jadi pada waktu itu aktivisnya itu yang bernama siapa itu saya lupa, itu mengemukakan pendapatnya dan mengajak para kaum lainnya untuk bersatu mendeklarasikan yaitu hak asasi manusia, human rights, dan menghasilkan sebuah piagam yang bernama Piagam Magna Carta. Magna Carta itu adalah piagam hasil dari diskusi oleh kaum rakyat, yaitu rakyat bawah, rakyat yang tertindas, rakyat yang didiskriminasi, rakyat yang dijauhi, dan rakyat yang paling bawah. Berdiskusi menjadi satu, kemudian mengemukakan pendapat beramai-ramai di depan kerajaan Inggris, sehingga ada koordinasi antara kasta kerajaan dan kasta rakyat bawah, sehingga pada waktu itu menghasilkan sebuah piagam yang terkenal, yaitu Magna Carta pada tahun 1512 di Inggris itu. Kemudian kita juga tidak lupa dengan negara USA, United States of America atau Amerika Serikat. Di Amerika Serikat yaitu presiden yang ke-47 bernama Franklin Delano Roosevelt, yaitu sebagai penggerak dan sekaligus aktivis hak asasi manusia, menyatakan bahwa hak asasi manusia itu meliputi the four freedom, yaitu 4 kebebasan. Kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk beragama, kebebasan dari kemelaratan, kebebasan dari ketakutan. Itu yang disampaikan oleh Franklin Delano Roosevelt, yaitu Presiden Amerika Serikat yang ke-47. Beliau merupakan presiden tetapi sekaligus penegak, aktivis, memperjuangkan hak asasi manusia di dunia ini. Jadi hak asasi manusia itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Setiap orang itu memiliki hak dasar, hak pokok yang tidak bisa dibatasi, dihalangi maupun dicegah. Siapapun ataupun orang, bahkan pemerintah, yaitu melanggar pedoman hak asasi manusia, dia adalah seorang tindak
narapidana atau disebut juga seorang pidana karena dia melanggar hak asasi manusia itu, karena setiap orang itu memiliki hak kebebasan untuk melakukan apapun, tetapi juga tidak lupa dengan bertanggung jawab apa yang telah dia lakukan. Jadi kita sebagai manusia, sebagai warga negara, kita itu harus mematuhi hak-hak orang lain dan juga menghargai. Tidak boleh tidak menghargai, karena kalau yang tidak menghargai itu disebut juga dengan orang bodoh atau orang yang bodoh. Jadi kita tuh harus menghargai setiap hak dasar setiap orang, karena setiap orang itu yang memiliki pemikiran yang berbeda-beda, pedoman yang berbeda, agama yang berbeda, kasta yang berbeda, dan juga tidak lupa dengan kebebasan yang berbeda. Setiap orang tidak ingat memiliki pemikiran yang beda. Seperti halnya negara-negara ini memiliki ideologi yang berbeda-beda. Indonesia ideologinya Pancasila, Amerika Serikat ideologinya adalah liberalisme, kemudian Cina ideologinya adalah komunisme. Dari setiap ideologi itu menjelaskan bahwa setiap orang, masyarakat, dan penduduk itu memiliki pemikiran yang berbeda, tidak bisa disatukan gitu. Jadi kita itu harus bisa saling menghargai, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh diskriminasi dan lain sebagainya yang melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu harus diperjuangkan oleh siapapun, maupun masyarakat bawah sampai masyarakat tingkat atas, dari yang miskin, dari yang kaya itu sama. Hak asasi manusia itu sama, tetapi di zaman sekarang ini hak asasi manusia itu sering dilanggar. Itu yang paling menjadi kontroversi pada saat ini atau di era ini. Hak asasi manusia itu sering dilanggar, bahkan kesetaraannya, kedudukan hak asasi manusia itu dianggap remeh dari orang miskin dan orang kaya. Setiap orang kaya memiliki banyak uang, kemudian bisa menyuap agar bebas dari pelanggaran hak asasi manusia. Ketika dia melakukan sebuah tindakan, yaitu tindakan pelanggaran hak asasi manusia, kemudian dia itu mempunyai banyak uang, kemudian itu dia bisa membeli hukum dan tidak dijerat oleh pasal apapun karena dia sudah menyuap. Itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kita sudah sebagai manusia yang patuh hukum, kita harus menaati apapun peraturan yang berada di negara kita. Kita jangan melanggar hak asasi manusia. Setiap orang kita harus saling menghargai, mematuhi, dan menjalankan apa yang ada di dasar Pancasila. Untuk itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai vlog pada kali ini, penjelasan tentang hak asasi manusia. Apa ada yang salah dengan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video selanjutnya, dan jangan lupa di subscribe dulu.